Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina kunci masih dikunci ya? Masih dikunci. Tes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 30 bulan Jumada al-Ula tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun
man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Bab siapa yang tertidur dari salat atau lupa, maka hendaklah dia mengerjakan salat tersebut di saat dia mengingatnya. Bab ini menjelaskan disyariatkannya mengqadha salat bagi siapa yang tertidur dan bagi siapa yang lupa, serta bagi siapa yang meninggalkannya karena uzur syar'i. Bab ini menjelaskan disyariatkannya mengqadha salat bagi siapa yang ketiduran atau kelupaan atau dia memiliki udzur syar'i yang lainnya. Adapun orang yang meninggalkan salat tanpa udzur syar'i, maka tidak ada qadha baginya. Jelas ya maksud bab ini? Kita harus membedakan siapa yang meninggalkan salat karena udzur syar'i dan siapa yang meninggalkan salat tanpa udzur yang syar'i dengan sengaja. Siapa yang menunda-nunda salat tanpa udzur syar'i dan dia melakukannya dengan sengaja, apabila keluar dari waktu salat tidak ada qadha baginya. Dan siapa yang menunda-nunda salat, siapa yang mengakhirkan salat sampai keluar waktunya dengan sengaja tanpa udzur syar'i, tidak ada qadha baginya. Apa yang dilakukan? Kalau dia menyesali perbuatannya, bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar dan memperbanyak apa? Salat apa? Salat sunnah. Karena tidak ada qadha baginya. Tidak ada qadha baginya. Kalau dia mengqadha tidak sah qadhanya. Tetapi siapa yang lupa, benar-benar lupa dia, dan siapa yang ketiduran, atau siapa yang meninggalkan sholat karena udzur syar'i. Bukan semua udzur, harus udzurnya secara apa? Syar'i. Apabila dia meninggalkannya karena udzur, maka orang tersebut dibolehkan mengqadhanya. Disyariatkan baginya mengqadha salat tersebut dan tidak ada kafarah baginya selain mengerjakan salat tersebut.
Wallahu taala a'lam. Kemudian di sini penulis membawakan hadis yang panjang tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang ketiduran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang ketiduran di salah satu safar atau perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, namanya Harith ibnu Rib'i al-Ansari. Namanya Harith ibnu Rib'i al-Ansari, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Ia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami, itu di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Faqala, innakum tasiruna ashiyatakum wa lailatakum wa ta'tuna al-ma'a insyaallahu ta'ala ghadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian melanjutkan perjalanan kalian di sore ini dan di malam hari ini, dan insyaallah besok kalian akan menjumpai air. Fantalaqan nasu la yalwi ahadun ala ahadin. Maka para sahabat pun bersegera berangkat. La yalwi ahadun ala ahad. Jadi masing-masing tidak menoleh antara satu dan yang lain. Artinya mereka bersegera, yaitu melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ diterjemahkan apa ya ikhwah? Pak Budi. Fantalaqan nas, iya, sama mirip berarti. Fantalaqan nas la yalwi ahadun ala ahadin. Para sahabat langsung bersegera, tidak menoleh, artinya bukan tidak memperhatikan, artinya mereka bersegera melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Qatadah, fabainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hatta ibharal lailu. Abu Qatadah bercerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di malam hari sampai tengah malam, wa ana ila janibihi, dan aku berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sahabat Abu Qatadah ini mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fana'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famala an rahilatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantuk. Kemudian beliau condong dari atas ontanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantuk. Orang yang ngantuk di atas kendaraan miring, condong, hampir jatuh.
Fa'ataituhu fada'amtuhu min ghairi an uqidahu. Abu Qatadah berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku yaitu meluruskannya, mengokohkan posisinya tanpa membangunkannya. Karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah miring, hampir jatuh. Abu Qatadah membenarkan posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membangunkannya hatta i'tadala ala rahilatihi, sampai posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali seperti semula di atas kendaraannya. Thumma sara hatta tahawwara al-lail mala'an rahilatihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya sampai tahawwara al-lail, itu sampai yaitu akhir malam. Jadi mayoritas malam sudah dilalui sampai akhir malam. Mala'an rahilatihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam miring lagi, condong lagi di atas kendaraannya. Qala fada'amtuhu min ghairi an uqidahu hatta i'tadala ala rahilatihi. Abu Qatadah berkata, aku pun membenarkan posisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membangunkannya sampai beliau kembali kepada posisinya di atas ontanya. Thumma sara hatta idza kana min akhiris sahar mala mailatan hiya ashaddu minal mailataini al-ulayaini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya sampai yaitu di akhir malam. Beliau condong lagi dan lebih yaitu condong lagi daripada condong yang dua pertama tadi. Hatta kadayan jahilu, sampai hampir-hampir beliau jatuh. Fa'ataituhu fada'amtuhu, aku pun mendatanginya dan aku pun membenarkan posisinya. Farafa'a ra'sahu, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Faqala man hada, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa engkau? Qultu Abu Qatadah, aku Abu Qatadah ya Rasulullah. Qala mata kana hada masiraka minni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, semenjak kapan engkau menyertai perjalananku ini? Qala qultu ma zala hada masiri mundul lailah. Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, aku selalu menyertaimu sejak tadi malam, dari awal malam sampai sekarang. Aku menjagamu supaya engkau tidak terjatuh. Aku mengawalmu supaya engkau yaitu tidak terjatuh dari atas kendaraanmu. Qala hafidhakallah bima hafidta bihi nabiyahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan sahabatnya yang setia, dengan sahabatnya yang berbakti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Qatadah, hafidhakallah, semoga Allah menjagamu karena engkau telah menjaga
nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala hal tarana nakhfa 'alan nas hal tara min ahadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Qatadah, apakah engkau melihat bahwasanya orang-orang tidak melihat kita? Ataukah engkau melihat seseorang? Kita di sini apakah orang-orang tidak tahu? Karena para sahabat tadi bersegera setelah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya, hal tarana nakhfa 'alan nas? Hal tara min ahadin? Apakah orang-orang tidak melihat kita? Atau apakah engkau melihat seseorang yang lewat? Qultu hada raqibun, summa qultu hada raqibun akhar, hatta ijtama'na fa kunna sab'ata raqbin. Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, fulan datang lagi, sampai kita berkumpul 7 orang. Qala famala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tariqi fawadda'a ra'sahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minggir dari perjalanannya dan beliau istirahat sejenak karena kelelahan berjalan sepanjang malam. Fawadda'a ra'sahu, beliau meletakkan kepalanya, artinya beliau tidur. Tsumma qala ihfadhu alaina salatana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah salat kita. Artinya siapa yang menjaga? Janganlah semuanya tidur, harus ada yang berjaga untuk membangunkan kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Ihfadhu alaina salatana. Wahai para sahabat, jagalah salat kita. Ketika itu sahabat Bilal berkata, ya Rasulullah, aku yang akan berjaga. Bilal berkata, ya Rasulullah, saya yang akan menjaga. Kemudian Bilal salat tahajud sambil menunggu terbitnya fajar. Bilal yaitu bersandar di pohon atau di batu. Bilal pun ketiduran. Di Bilal diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaga. Ini menunjukkan dalil yaitu disyariatkannya memasang apa? Alarm. Jangannya kita merasakan saya pasti bangun, tidak, tetap memasang apa? Alarm. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat, ihfadhu alaina salatana, jagalah salat kita. Saya kecapean, saya kelelahan, saya mau istirahat. Tetapi semuanya tertidur. Fakana awwala man istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syamsu fi dhahrihi. Yang pertama kali bangun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyamsu fi dhahrihi, ketika sengatan matahari menyengat punggungnya, artinya sudah panas. Jam berapa kira-kira matahari sudah panas itu? Jangan jam 10 kenemenan itu. Ini jam 7, setengah 7 sudah mulai nyentrong. Kemudian qala faqumna fazi'in. Abu Qatadah bercerita, kami pun bangun dengan ketakutan karena semuanya ketiduran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Bilal, wahai Bilal, bukankah engkau menjaga kita? Maka Bilal berkata, ya Rasulullah,
yang menjadikan engkau tidur juga sama menjadikan aku tertidur. Ya Rasulullah, yang menjadikan engkau tertidur juga sama menjadikan aku tertidur. Aku tadi sudah berjaga ya Rasulullah, saya sholat tahajud, namun belum terbit fajar. Aku menunggu terbitnya fajar, ternyata aku ketiduran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, "Tsumma qala irkabu." Padahal ini sudah kesiangan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irkabu." Wahai para sahabat, berjalanlah, lanjutkan perjalanan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk melanjutkan perjalanan? Karena tempat tersebut ada setannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna hadal makan tahduruhu syayatin." Tempat ini banyak setannya. Pergilah, lanjutkan perjalanan. Padahal ini sudah katakan jam 7, setengah 7, sudah mulai panas matahari. Farakibna fasirna. Kami pun naik kendaraan kita dan kita melanjutkan perjalanan. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna hadza manzilun hadarana fihi syaitan." Tempat ini ada setannya, dihadiri syaitan, maka lanjutkan perjalanan. Hatta idza irtafa'ati syams nazala. Kami melanjutkan perjalanan sampai matahari sudah mulai meninggi. Beliau turun. Thumma da'a bimidha'atin kanat ma'i fiha syai'un minal ma'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan midha'ah, air wudu atau bejana yang terdapat air wudu. Kanat ma'i fiha syai'un minal ma'. Abu Qatadah berkata, bejana tersebut ada padaku, dan bejana tersebut airnya cuma sedikit. Qala fatawadda'a minha wudu'an duna wudu'in. Abu Qatadah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan tidak menyempurnakan wudunya. Artinya beliau wudu ringan, wudu sekali-sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wudu'an duna wudu'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau meringankan wudunya karena airnya apa? Sedikit. Jadi dengan demikian, apabila air sedikit, lebih utama berwudu sekali-sekali. Memang lebih utama wudu itu berapa kali ya ikhwah? 3 kali. Namun kondisi tertentu lebih utama berwudu sekali-sekali. Qala wa baqiya fiha syai'un min ma'. Abu Qatadah berkata, di bejana tersebut masih tersisa air sedikit. Summa qala li Abi Qatadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Qatadah, "Ihfad alaina midha'ataka fayakunu laha nabaun." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Qatadah, "Jagalah bejana wudu ini. Jagalah air yang sedikit ini. Nanti atau besok akan terjadi peristiwa yang besar dari air ini." Summa adzana Bilalun bis-shalah.
Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini. Kemudian Bilal mengumandangkan azan. Sudah jam 7 ini, tetap adzan. Tetap disyariatkannya adzan. Maka Imam Bukhari menulis bab-bab adzan walaupun sudah keluar waktunya. Bukan adzan untuk sholat duha ini, tapi adzan untuk sholat apa? Subuh. Maka siapa yang ketinggalan sholat sampai keluar waktunya karena udzur, dia tetap disyariatkan adzan dan disyariatkan iqamah. Fa'adzana Bilal. Bilal mengumandangkan adzan. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Salat apa ini? Salat qabliyah apa? Subuh. Ini menunjukkan pentingnya salat qabliyah subuh. Dalam keadaan ketinggalan, sudah waktu duha, sudah jam 7, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap salat qabliyah subuh. Tetap mengerjakan qabliyah subuh. Thumma shallal ghadata. Kemudian baru beliau salat subuh berjamaah para sahabat. Fa sana'a kama kana yasna'u kulla yaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat seperti biasanya. Setelah adzan, ya salat qabliyah dulu. Kemudian salat subuh berjamaah. Qala, setelah itu Abu Qatadah melanjutkan ceritanya. Wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raqibna ma'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kendaraannya, melanjutkan perjalanannya, dan kami pun naik kendaraan kami bersama, itu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala ba'duna yahmisu ila ba'din ma kaffaratu ma sana'na bitafritina fi salatina. Di tengah-tengah perjalanan kami berbisik-bisik, apa tebusannya dari pelanggaran salat yang kita lakukan? Karena kita menyia-nyiakan salat kita. Kita salat sudah keluar waktunya, apa kafarahnya? Semakala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang dibicarakan oleh para sahabatnya. Qala amalakum fiya uswah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah kalian cukupkah yaitu bagi kalian suri tauladan dariku, contohlah aku, cukup bagi kalian. Artinya tidak ada kafarah bagi orang yang ketinggalan salat. Artinya tidak ada kafarah, tidak ada tebusannya, tidak ada dendanya bagi orang yang meninggalkan salat sampai keluar dari waktunya, jika ada udzur apa? Syar'i. Cukuplah kalian mencontoh aku. Summa qala ama innahu laisa fin naumi tafritun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tertidur tidak dikatakan yaitu menyia-nyiakan salatnya. Wa innamat tafrid ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Akan tetapi orang-orang yang menyia-nyiakan salatnya adalah orang yang tidak salat sampai datang waktu salat yang lainnya dengan sengaja. Orang yang menyia-nyiakan salatnya
adalah orang yang menunda sholat dengan sengaja sampai datang waktu sholat berikutnya. Berarti dia telah melakukan perbuatan yang tercela. Apabila demikian, sholatnya tidak sah dan tidak ada qadha baginya, karena dia melakukannya dengan apa? Dengan sengaja. Adapun orang yang tidur atau orang yang lupa, orang yang ketiduran, orang yang kelupaan, atau orang yang memiliki udzur syar'i, tidak dikatakan ia itu menyia-nyiakan salatnya. Faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu laha. Siapa yang tertidur dari salat, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia bangun. Baik bangunnya sudah keluar dari waktunya, tidak masalah, karena dia masih dibolehkan mengqadhanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana minal ghad falyusalliha inda waqtiha." Besok salatlah subuh pada waktunya. Jangan salat apabila matahari sudah apa? Terbit. Karena waktu salat subuh diawali dari terbitnya fajar. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Ma tarawna an-nasa sana'u." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Apa yang mereka lakukan sekarang? Qala tsumma qala asbahan nasu faqadu nabiyahum. Abu Qatadah berkata, asbahan nas faqadu nabiyahum. Di pagi hari para sahabat kehilangan nabi mereka. Faqala Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersama 7 sahabat saja. Para sahabat yang lain merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dakum lam yakun liyukhallifakum. Abu Bakar dan Umar ini faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di belakang kalian. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kalian. Jadi demikian kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila safar, beliau yang terakhir. Beliau yang terakhir. Supaya beliau yaitu bisa membantu sahabat-sahabat yang kesulitan di saat safar. Dan ini dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Abu Bakar berkata, demikian pula Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dakum lam yakun liyukhallifakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di belakang kalian. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kalian. Wa qala an-nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina aydikum fa in yuti'u Abu Bakr wa Umar yarsudu. Para sahabat yang lain berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina aydikum, ada di depan kalian atau ada di tengah-tengah kalian. Fa in yuti'u Abu Bakr wa Umar yarsudu. Apabila manusia mentaati Abu Bakar dan Umar, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Qala fantahaina ilan nas hina imtaddan nahar. Abu Qatadah berkata, kami, yaitu rombongan yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusul para sahabat yang lain hina imtaddan nahar, yaitu
di pertengahan siang hari. Wa hamiya kullu syai'. Wa hamiya kullu syai'. Wa hum yaqulun ya Rasulullah halakna atisna. Faqala la hulka lakum. Abu Qatadah berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami binasa, kami celaka, kami kehausan. Faqala la hulka alaikum. Nabi SAW bersabda, kalian tidak akan celaka. Summa qala atliku li humari wada'a bil midha'ah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu wa Abu Qatadah yasqihim. Falam ya'du an ra'an nasu ma'an fil midha'ah takabbu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lepaskan ikatan bejana kecil. Kemudian beliau meminta dibawakan bejana. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air. Wa Abu Qatadah yasqihim. Dan Abu Qatadah memberi minum para sahabat. Falam ya'du an ra'an nasu ma'an fil midha'ah hatta takabbu 'alaiha. Ketika para sahabat melihat air di bejana tadi, mereka pun berdesak-desakan mengambil air tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsinul mal'a kullukum sayarwa. Wahai para sahabat, tenang. Ahsinu al-mal'a, perbaikilah cara kalian. Itu tenang, ambillah air dengan baik, kalian semuanya akan minum, akan kenyang. Qala fa fa'alu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu wa asqihim hatta ma baqiya ghairi wa ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menuangkan air dan aku memberi minum kepada mereka sampai tidak tersisa kecuali aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ishrab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan air. Beliau berkata kepadaku, wahai Abu Qatadah, minumlah. Faqultu la ashrabu hatta tashraba ya Rasulullah. Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, aku tidak minum sampai engkau minum. Qala inna saqiyal qaum akhiruhum syurban. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang memberi minum suatu kaum, dia yang paling terakhir minumnya. Qala fasharibtu wa syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah berkata, aku pun minum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Qala fa'atan nasu al-ma'a jamina riwa'an. Abu Qatadah berkata, para sahabat mendatangi air. Mereka pun tenang dan kenyang, tidak lagi kehausan. Faqala Abdullah ibn Rabbah. Abdullah ibn Rabbah perawi hadis, inni la uhadditsun nasa hadal hadis fil masjidil jami'. Aku menyampaikan hadis ini di Masjid Jami'. Id qala Imran ibn Husain. Imran ibn Husain, seorang sahabat yang menghadiri peristiwa itu. Ungdur ayyuhal fata kaifa tuhaddits. Fa inni ahadur rabbi tilkal lailah. Lihatlah wahai pemuda,
bagaimana hadis yang engkau sampaikan? Sesungguhnya aku salah satu rombongan pada malam itu. Qultu fa anta a'lamu bil hadis. Abdullah berkata kepada Imran, kalau demikian engkau lebih mengetahui hadis ini. Faqala mimman anta? Dari mana engkau? Qultu minal ansar, aku dari Ansar. Qala hadis fa antum a'lamu bi hadisikum. Sampaikan hadis ini. Engkau lebih mengetahui hadis kalian. Fahaddatstul qaum, aku menyampaikan hadis ini kepada yaitu kaum yang ada di masjid. Faqala Imran berkata, laqad syahidtu tilkal lailah wa ma sya'artu anna ahadan hafidhahu kama hafidtuhu. Aku menghadiri malam tersebut. Aku tidak merasa ada seseorang yang menghafalnya sebagaimana aku menghafal peristiwa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat banyak pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, masyru'iyatu mau'izatil amir qabla al-intilaq fi safar. Disyariatkan bagi pimpinan rombongan untuk menyampaikan mau'izah sebelum berangkat. Disyariatkan bagi pimpinan rombongan untuk menyampaikan mau'izah sebelum yaitu melanjutkan perjalanan. Apabila kita berangkat haji atau umrah atau safar, hendaklah pimpinan rombongan menyampaikan nasihat, menyampaikan mau'izah, apa saja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Kemudian kita berhenti di mana, ini hendaklah disampaikan kepada oleh pimpinan rombongan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini. Pelajaran berikutnya fihi masyru'iyatu qauli insyaallah. Disyariatkan mengucapkan insyaallah. Disyariatkan mengucapkan insyaallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hadis ini, wa ta'tunal ma'a insyaallah. Besok, sekarang tidak ada air, kesulitan, tetapi besok insyaallah kalian akan mendatangkan air atau kalian akan mendapatkan air, insyaallah. Dengan demikian diambil faedah, disyariatkan mengucapkan insyaallah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kalian mengatakan saya melakukannya besok, kecuali ucapkan apa? Insyaallah. Tetapi ada insyaallah yang tidak dibolehkan. Kira-kira apa itu? Mengucapkan insyaallah tapi perbuatannya tercela. Yaitu orang yang tidak niat hadir tapi mengucapkan apa? Insyaallah. Itu khianat itu. Itu kadzibun wa khianah. Orang yang beriman itu terus terang. Kalau tidak bisa, katakan tidak bisa. Nabi SAW bersabda, iyyaka wa kullu amrin yu'tadzaru minhu. Hati-hatilah kalian
dari perkara yang kalian sebenarnya boleh mendapatkan udzur, tapi kalian malu, maka kalian mengucapkan insya Allah. Jadi kalau ada orang itu dalam hatinya berusaha datang, kemudian dia mengatakan insya Allah, tidak mengapa, karena dalam hatinya masih ada apa? Usaha. Tapi kalau dia yakin tidak akan datang, kemudian dia mengatakan insya Allah, maka ucapan ini khianat, ini dusta. Ini adalah ucapan yang dusta. Lebih baik dia mengatakan mohon maaf, saya ada udzur. Itu lebih terhormat. Al-mu'min la yakdzib, orang yang beriman itu tidak dusta. Atau dia terus terang, saya usaha insya Allah, wallahu a'lam, tapi saya insya Allah saya usahakan. Tapi kalau dia yakin tidak hadir, yakin dia dalam hatinya tidak hadir, lebih utama minta udzur. Jangan mengatakan apa? Jangan mengatakan insya Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi sur'atu istijabati sahabah li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segeranya para sahabat di dalam melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian para sahabat, mereka bersegera melaksanakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian akan berangkat besok, kalian akan mendatangi tempat ini, maka para sahabat langsung bersegera, tidak menoleh. Jadi mereka langsung berlomba-lomba bersegera melaksanakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal anbiya'a basyarun la yu'bad. Para nabi adalah manusia yang tidak boleh disembah. Para nabi adalah manusia yang tidak boleh disembah. Dari mana faedah ini ya ikhwan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, mengantuk. Ini bukti beliau adalah manusia, tidak boleh disembah. Syarat disembah tidak boleh ngantuk, tidak boleh apa? Tidur. Allah Ta'ala berfirman, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Ini syarat disembah. Tidak boleh ngantuk, tidak boleh tidur. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya. Fihi fadlu Abi Qatadah. Keutamaan sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia yang menjaga perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam. Ini menunjukkan kemuliaan yang agung dari sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu at-talib al-bar, keutamaan murid yang berbakti. Keutamaan murid yang berbakti. Jadi murid yang berbakti diberkahi oleh Allah. Adapun murid yang durhaka tidak ada keberkahannya sama sekali. Murid yang berbakti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun murid yang durhaka
walaupun cerdas, tidak ada keberkahan darinya. Tidak ada berkahnya orang cerdas tapi durhaka kepada gurunya. Tidak ada keberkahannya. Karena jalan dakwah adalah jalan orang-orang yang berbakti, bukan jalan orang-orang yang durhaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan golonganku siapa yang tidak mengenal hak gurunya. Bukan termasuk golonganku siapa yang tidak mengenal hak gurunya. Maka lihatlah bagaimana kemuliaan sahabat Abu Qatadah, bagaimana yaitu kemuliaan derajat yang tinggi yang Allah pilihkan, yaitu untuk sahabat Abu Qatadah sepanjang malam itu mengawasi, mengintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh. Maka Abu Qatadah menjaganya. Abu Qatadah membenarkan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya fihi al-hathu ala safar fil lail. Anjuran safar di malam hari. Anjuran safar di malam hari. Boleh silahkan safar siang, sore, petang, tidak masalah. Tapi malam ini ada keutamaannya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biduljah, fainal arda tutwa." Lakukanlah perjalanan di malam hari. Sesungguhnya bumi itu sedang dilipat oleh Allah di malam hari. Jadi yang seharusnya ditempuh 1 hari, mungkin bisa di malam hari ditempuh 3/4 malam atau setengah malam. Ini menunjukkan faedah anjuran melakukan perjalanan di malam hari. Dan pada hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat melakukan perjalanan di malam hari. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi yusra'u lisyaikhi an yad'uwa litullabihi. Disyariatkan bagi seorang guru untuk mendoakan murid-muridnya. Disyariatkan bagi seorang guru untuk mendoakan murid-muridnya. Demikian Rasulullah SAW mendoakan Abu Qatadah, "Hafizakallah bima hafidta nabiyahu." Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga Nabiullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian halnya para guru hendaklah mendoakan murid-muridnya supaya diberi petunjuk oleh Allah, supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang ustaz mendoakan para jamaahnya, tuhaknya seorang jamaah untuk didoakan gurunya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan para sahabat radhiyallahu taala anhum secara umum dan secara khusus. Kemudian pelajaran berikutnya fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu ghaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu ghaib. Di mana faedahnya? Dari mana ya ikhwah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa engkau?"
Jadi Nabi SAW tidak mengatakan kamu ini pasti Abu Qatadah, nonton potongan ini kayaknya Abu Qatadah ini. Nabi SAW bertanya, man hada, siapa engkau? Ini menunjukkan faedah Nabi SAW tidak mengetahui ilmu gaib. Maka hadis ini terdapat pelajaran bantahan kepada para dajjal yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Pelajaran berikutnya, fihi al-hathu atau istihbabu wad'i al-munabbih, anjuran memasang alarm. Anjuran memasang alarm. Jadi hendaklah kita pasang alarm bangun jam 3, bukan pasang alarm jam 6. Ada orang pasang alarm. Syekh bin Baz rahimahullah ditanya tentang orang yang ketiduran sholat tapi pasang alarm jam 6. Beliau mengatakan sholatnya tidak sah. Orang yang pasang alarm jam 6 untuk mengingatkan kerja dan dia ketiduran dari sholat subuh, kata Syekh bin Baz, sholatnya tidak sah. Karena dia tidak kepikiran apa? Sholatnya, malah kepikiran apa? Kerjanya. Demikian. Jadi kalau kita masang alarm jam 3, kemudian kok bangun jam 6, kita tidak dosa. Tetapi yang tercela kita pasang alarm jam 6. Kemudian ketika kita ketiduran, alasan ketiduran kok. Gimana yang keturun ini? Bukan seperti itu. Nabi SAW kelelahan pada waktu itu. Demikian pula para sahabat kelelahan. Dan beliau sudah hati-hati. Beliau memerintahkan Bilal untuk berjaga. Akan tetapi Bilal ketiduran. Demikian pula Nabi SAW dan para sahabatnya ketiduran. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-ihtimam biwaqti shalah fi safar, memperhatikan waktu salat di saat safar. Memperhatikan waktu salat di saat safar. Jadi Nabi SAW ketika safar yang dipikirkan itu salatnya. Ihfadhu alaina salatana. Jagalah salat kita. Kita ini kecapean, kita kelelahan. Tolong ada yang berjaga. Ini menunjukkan faedah apa? Menunjukkan perhatian waktu salat. Dan demikian kecintaannya Rasulullah SAW terhadap ibadah salat. Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan Allah menjadikan yaitu permata hatiku di dalam salatku. Hatiku tentram, hatiku tenang, bahagia di dalam salatku. Maka apabila demikian, hendaklah kita memperhatikan salat kita, perbaikilah kekhusyuannya, tumakninanya. Waktunya, jagalah waktunya. Kalau kita sudah menjaga, kok kita kelewatan, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala sesuai dengan niat kita. Jadi apabila kita menjaga waktu salat, kita benar-benar pasang alarm, sudah berdoa, sudah berusaha. Namun ketika itu kita ketiduran, maka masang alarm pun nilainya ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya. Fihi laisa fin naumi tafritun
orang yang ketiduran tidak dikatakan menyia-nyiakan sholatnya. Orang yang ketiduran tidak dikatakan menyia-nyiakan sholatnya. Jadi lain ketiduran, lain tidur kebiasaan. Jelas ya? Jadi lihat di sini. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari seperti ini? Bagaimana kebiasaan beliau? Bagaimana? Jadi kalau ada orang tidurnya jam setengah 1, jam 12, kemudian setiap hari bangun jam 6. Ini orang dablek ini. Orang yang nemen ini. Orang yang tercela. Jadi orang itu usaha terlebih dahulu. Tidurnya di awal waktu. Kemudian dia pasang alarm, berwudu, berdoa. Kemudian kalau ketiduran, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Ta'ala sesuai dengan niatnya. Kemudian pelajaran berikutnya. Fihi ahammiyatu ihbarin niyah. Pentingnya menghadirkan niat di dalam setiap amal. Pentingnya menghadirkan niat di dalam setiap amal. Jadi niatkan. Contohnya nanti sholat zuhur, niatkan sholat zuhur tepat waktu. Niatkan sholat zuhur tepat waktu. Berdoalah kepada Allah, berusahalah. Allah menyampaikan. Dan menghadirkan niat itu memudahkan. Menghadirkan niat itu memudahkan seseorang. Karena dia itu bersungguh-sungguh niatnya. Berusaha, berdoa. Allah yang akan menyampaikannya. Kalau sudah niat, sudah bersungguh-sungguh, dan Allah Maha tahu niat hambanya, kemudian dia terjebak macet, maka dia sudah mendapatkan pahala yang apa? Yang sempurna. Karena masing-masing sesuai dengan niatnya. Kemudian pelajaran berikutnya. Apabila jumlah air sedikit, lebih utama berwudu sekali-sekali. Apabila air sedikit, lebih utama berwudu sekali-sekali. Jadi pada hadis ini Nabi SAW berwudu dan beliau meringankan wudunya. Artinya wudunya sekali-sekali. Jadi wudu itu ada 3 kali. Ini lebih utama. Ada 2 kali. Dan ada sekali-sekali. Kapan lebih utama berwudu sekali-sekali? Apabila air apa? Sedikit. Kapan lagi kira-kira? Iya, masbuk. Apabila sudah dikumandangkan iqamat. Wis iqamat sampai kok wudunya. Tetap 3 kali. Lebih utama sekali-sekali. Lebih utama mengejar segera bergabung dengan imam daripada menyempurnakan wudu. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya. Larangan mengerjakan sholat di tempat maksiat. Larangan mengerjakan sholat di tempat maksiat. Jadi Nabi SAW ketika itu ketiduran. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat, pergilah, lanjutkan perjalanan. Karena tempat ini ada apa? Ada setannya.
Karena tempat ini ada setannya. Jadi kalau sholat saja dilarang di tempat tersebut, kalau sholat saja dilarang di tempat tersebut, yaitu tempat yang ada maksiatnya, apalagi dakwah. Karena ada kadang-kadang ada dai yang keblinger itu, naudzubillah, yaitu ceramah di tempat-tempat maksiat. Ceramah di tempat-tempat maksiat itu perbuatan yang tercela. Pelajaran berikutnya, disyariatkan adzan bagi siapa yang ketinggalan sholat sampai keluar dari waktunya. Disyariatkan adzan bagi siapa yang ketinggalan sholat sampai keluar dari waktunya. Jadi walaupun jam 7 sampean adzan sendiri di kamar sampean, tapi jangan pakai sound system. Iya. Sopo iki adzan opo iki? Adzan sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau jenengan seperti itu setiap hari, orang tuanya ruh pancet ae. Paling keturun itu. Iya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tetap adzan walaupun keluar dari waktunya. Dengan demikian, adzan itu bukan hanya disyariatkan untuk menandakan datangnya waktu sholat, tetapi adzan disyariatkan untuk mengerjakan sholat juga. Bagi orang yang tertinggal, bagi orang yang ketinggalan sholat sampai keluar dari apa? Waktunya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya. Siapa yang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya karena udzur, siapa yang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya karena udzur, disyariatkan mengqadha'nya. Siapa yang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya karena udzur, disyariatkan mengqadha'nya. Pelajaran berikutnya, siapa yang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya tanpa udzur, tidak ada qadha baginya. Siapa yang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya tanpa udzur, tidak ada qadha baginya. Pelajaran berikutnya, idharu al-mu'jizah li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menampakkan mukjizatnya. Allah menampakkan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu air sedikit, tapi cukup ribuan sahabat. Jadi air, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di bejananya tidak cukup, tetapi cukup untuk wudunya, yaitu ribuan para sahabat. Bahkan ketika itu jumlah sahabat diriwayatkan 1.500. Dikatakan sekiranya kami 100.000 pun cukup, karena air mengalir dari jari-jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda kenabian, dan Allah memperlihatkan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya,
fihi fadlus sahaba radhiyallahu anhum. Keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam keadaan kehausan, mereka minta apa? Minta air saja. Tidak seperti Bani Israel, minta ini, minta itu. Mereka minta hidangan dari apa? Dari langit. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam akhir surat Al-Ma'idah, Bani Israel berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Apakah Tuhanmu mampu menurunkan hidangan dari langit untuk kita? Allahu Akbar. Nabi Isa berkata, qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Para sahabat kelaparan di saat perang Tabuk. Di saat safar ini kehabisan air. Safar-safar yang lain kehabisan air. Tapi mereka minta apa? Minta didoakan supaya bisa minum, gitu saja. Itu menunjukkan yaitu keutamaan kesabaran para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya, saqil qaum akhiruhum syurban. Orang yang memberi minum, orang yang memberi minum suatu kaum paling terakhir minumnya. Orang yang memberi minum suatu kaum, dia paling terakhir minumnya. Dalam kata lain, tuan rumah itu paling terakhir apa? Minumnya, paling terakhir makannya. Tuan rumahnya makan di disikno, tamu ini dikarekno. Nah seperti itu. Tuan rumah adalah yang paling terakhir minumnya. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita, yaitu siang hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Silahkan Mas Agus. Kalau safar rombongan, lebih utama mana? Sholat Jumat atau sholat duhur? Lebih utama sholat duhur. Dengan rombongan kita ya, bukan di masjid. Kita bersama rombongan, lebih utama mana? Jumatan atau sholat duhur? Lebih utama sholat duhur dengan rombongan kita. Nabi SAW safar 19 hari ke Tabuk atau 20 hari. Beliau tidak Jumatan, sholat duhur saja. Sholat duhur 2 rakaat, dilanjutkan sholat asar apa? 2 rakaat. Pertanyaan berikutnya, bolehlah kita menjamak setelah sholat Jumat? Pertanyaan seperti itu, tidak mengapa. Apabila kita pas sholat Jumat mampir di masjid bersama rombongan kita, setelah Jumatan kita qosor, kita jamak qosor sholat asar, tidak mengapa. Seperti itu, wallahu a'lam. Kalau jawabannya tidak mengapa, tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam. Monggo, Pak. Apabila kita tidur di rest area, ketiduran sampai keluar waktunya, apakah kita melanjutkan perjalanan sampai di rest area berikutnya? Ya sholat di situ saja Pak, karena kita tidak tahu ini ada setannya atau enggak gitu loh. Karena Nabi SAW tahu ini ada setannya. Kan kita melihat setan kepalanya hitam gitu, enggak. Kalau kita ketiduran di suatu tempat, apakah disyariatkan pindah berdasarkan hadis ini? Wallahu a'lam. Nabi SAW ketika itu pindah karena beliau bersabda, inna hada mangzilun fihi syaitan. Tempat ini ada setannya.
Maka yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya. Tapi pertanyaannya jeli sekali. Biasanya orang tertidur, berarti di situ ada apanya? Ada setannya. Tidak mengapa insya Allah. Kalau sekiranya dia pindah, insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau dikhawatirkan sampai keluar dari waktunya, jadi pindahnya itu sebentar saja. Kalau rest area kan berkilo-kilo, jauh sekali gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Bila waktu sholat asar diakhirkan karena pekerjaan rumah, apa hukumnya? Ya sama, tergantung. Apabila diakhirkan waktunya sampai waktu makruh, maka itu termasuk ciri-ciri orang apa? Munafik. Waktu makruh itu kapan ya ikhwah? Apabila bayangan benda 2 kali dari apa? Bendanya. Kalau sekarang katakan jam 5:05. Iya. Ketika matahari sudah mulai berubah warnanya, ini waktu makruh. Karena pekerjaan rumah. Kan pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, pekerjaan yang tidak darurat. Mengakhirkan waktu sholat karena pekerjaan yang tidak darurat sampai masuk waktu yang makruh, tercela. Ini bagi ibu-ibu yang di rumah. Jadi kalau mengakhirkan tetap masih waktu yang mubah. Sholat asar jam 4 katakan, tidak masalah. Walaupun lebih utama sholat asar pada waktunya, lebih utama. Tepat waktu lebih utama. Tapi kalau dia masih berada di waktu yang mubah, tidak mengapa. Karena pekerjaan yang contohnya mencuci piring, bajunya kotor semuanya. Nah, selesaikan, tidak masalah. Tapi jangan ditunda sampai keluar waktu makruh, sampai masuk waktu makruh. Kalau ditunda sampai waktu makruh, maka itu menyerupai orang-orang munafik. Itu termasuk firman Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Tapi kalau mengakhirkannya sampai waktu yang masih dibolehkan, masih jam 4, masih setengah 4, insya Allah tidak mengapa. Ini bagi ibu-ibu yang ada di mana? Di rumah. Adapun bapak-bapak, hukumnya sholat di masjid, hukumnya wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Pak Budi silahkan. Enggak. Terjemahannya yang keliru. Abu Bakar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dakum, setelah kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang kalian. Salah ya? Apa terjemahannya di situ? Setelah kalian, ba'da itu setelah. Setelah itu di belakang. Setelah asar, itu setelah, artinya Nabi SAW ba'dakum itu setelah kalian. Baik. Jadi Abu Bakar dan Umar mengatakan Nabi SAW setelah kalian, bukan sebelum kalian. Sebelum kalian, orang itu berangkat sebelum kita, artinya duluan sudah. Nabi SAW di belakang kalian. Tidak mungkin Nabi SAW meninggalkan kalian. Dan banyak sekali hadis-hadis tentang safarnya Nabi SAW. Beliau selalu di belakang. Beliau selalu di belakang. Hadis Jabir, hadis Abdullah bin Amr di Bukhari. Nabi SAW, Abdullah bin Amr berkata, takhallafa anna Rasulullah SAW fi safratin safarnaha. Nabi SAW ketinggalan dari kita di dalam satu safar yang kami safar bersama beliau. Demikian. Wallahu a'lam. Ya tadi air mukjizat tadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bencana yang kecil tapi cukup 1.500.
yaitu para sahabat yang hadir ketika itu. Bahkan diriwayatkan, itu salah satu perawi hadis dari sahabat, sekiranya kita 100.000 cukup, karena air mengalir dari jari-jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang lain silakan. Kalau habis zuhur kemudian bagian zuhurnya itu biasanya di masjid, kemudian selalu mau di rumah, tapi ketika sampai rumah itu terlalaikan gitu ya, karena sudah lupa gitu. Ini kan biasanya di masjid kan Kelupaan. dengan azan asar baru ingat, ini termasuk dianggap lupa. Iya, tidak apa-apa. Jadi disyariatkan mengqadha qabliyah atau ba'diyah. Jadi kalau kita salat qabliyah zuhur terbiasa, ba'diyah zuhur terbiasa, karena udzur kita tidak bisa, maka disyariatkan mengqadhanya ba'da asar. Tidak mengapa. Atau qabla asar, jika jarak antara adzan asar dan iqamatnya panjang. Kita salat ba'diyah zuhur setelah adzan asar, niatnya mengqadha, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Cukup ya. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.